Mams, apa kabar? Ketemu lagi di Catatan Magis. Di video kali ini aku mau membuat kerajinan tangan lagi. Ini ada tatakan mangkok. Tatakan mangkok ini terbuat dari kawat dan tali rami. Tapi untuk kali ini aku mau membuat tatakan mangkok dari kawat dan kain perca. Kain percanya ini aku pakai yang bahan kaos. Ini model tatakan mangkok, ada yang untuk mangkok jago atau untuk mangkok yang model seperti ini. Kalau Mams nggak punya mangkok yang model mangkok jago atau mangkok seperti ini, boleh pakai mangkok seadanya. Jadi nanti pas membuat kita sesuaikan dengan mangkok yang dipunya. Untuk kawatnya kita pakai kawat yang ukuran kecil ya Mams. Kita potong sebanyak 10 potongan dengan ukuran sekitar 30 cm. Usahakan potongan kawatnya ukurannya benar-benar sama ya Mams, biar nanti sisa setelah dianyam itu panjang pendeknya sama Mams. Biar mudah memotongnya bisa pakai gunting kawat ya Mams. Ini aku pakai tang, jadi harus usaha agak ekstra, apalagi ini tangnya udah tumpul. Setelah 10 potongan kawatnya selesai, ambil satu kawat, kita bagi menjadi 2 seperti ini. Kita tekuk ya Mam. Tekuknya nggak usah tekan bagian ujungnya, karena ini hanya untuk mengetahui di mana bagian tengahnya. Semua kawat kita lipat menjadi 2 ya. Membuat kerajinan seperti ini sangat bermanfaat Mams. Bisa untuk mengisi waktu luang, bisa juga untuk peluang usaha ya Mams. Tatakan mangkok sepertinya masih jarang yang jual ya, jadi bisa buat peluang usaha. Selain itu juga memanfaatkan limbah yang ada jadi lebih berguna, yaitu kain perca ya Mam, yang biasanya dibuang bisa kita manfaatkan. Setelah semua kawat dilipat, kita mulai menganyam ya Mams. Diambil 2 kawat, kita buka seperti ini, lalu kita satukan dengan cara dipelintir. Ini nanti semua ke 10 bagian kawat ya Mams. Kita satukan dengan cara dipelintir. Cara ini sebenarnya udah pernah aku ajarkan ya Mam saat membuat keranjang gantung. Ini sama caranya untuk awal membuat anyamannya. Untuk membuat anyaman seperti ini memang dibutuhkan usaha yang ekstra ya Mams, karena harus sabar dan harus teliti. Ini harus teliti ukurannya, misalnya dimulai dengan 5 kali pelintiran, semuanya harus sama biar nanti ukuran panjang pendeknya sama. Kalau misalnya pakai 3 kali ya harus 3 kali semua. Dan memang harus sabar ya Mams, karena meskipun kawatnya ini lentur, tapi lama-lama tangan juga bisa, jari-jari bisa ngilu kalau nggak terbiasa. Produk kerajinan yang aku buat ini juga aku display di Shopee sama Tokopedia ya Mams. Bolehlah nanti aku share link Tokopedia dan Shopee-nya ya. Boleh nanti dibuka untuk sekedar lihat-lihat produk kerajinan yang aku buat, atau boleh juga dilarisi ya Mams. Iklan nih ceritanya. Nggak apa-apa ya Mams, yang penting halal.
biar tidak terlalu tebal bagian tengahnya. Saat menyatukan kawat ini bisa dengan memasukkan ujung kawat pada lubang yang ada di tengah ya Mams, baru disatukan dengan kawat lainnya. Oh iya Mam, tadi di awal aku udah bilang ya kalau bikin tatakan mangkok ini bisa jadi peluang usaha, karena emang bener-bener jarang yang di rumahnya punya tatakan mangkok. Kebanyakan biasanya tatakan gelas atau tatakan piring. Kalau untuk tatakan mangkok yang jualnya pun aku belum pernah lihat ya Mams, apalagi yang punya. Jadi pas aku bikin tatakan mangkok seperti ini, terus ada teman yang lihat, jadi pengen Mams, karena di rumahnya nggak ada. Dan emang tatakan mangkok ini benar-benar bermanfaat. Kalau kita makan panas-panas seperti makan mie rebus, bakso, soto, kalau mangkoknya langsung dipegang itu tentu aja nggak akan nyaman ya Mams, karena mangkoknya panas. Tapi kalau pakai tatakan mangkok ini jadi lebih nyaman megangnya, makanya jadi tambah lebih nikmat ya Mams, karena nggak keganggu dengan panasnya mangkok. So buat yang pengen usaha atau bikin kerajinan tangan, bener-bener rekomen ya buat tatakan mangkok seperti ini. Ini bener-bener bermanfaat banget Mams, apalagi yang punya anak kecil ya Mams. Biasanya kadang buat nyuapin itu kadang suka lari-lari, jadi kita harus bawa mangkok ke sana ke sini. Kalau mangkoknya panas, kita susah bawa ke sana ke sini. Biar tidak terlalu tebal bagian tengahnya, bisa kita pukul-pukul pakai tang atau pakai batu boleh, yang penting bisa jadi menipis ya Mam. Baru kita mulai menganyam. Kita satukan kawat satu dengan kawat yang lainnya seperti ini ya Mams. Menyatukannya boleh 2 kali pelintiran atau 3 kali. Jangan 1 kali, kalau 1 kali nanti gampang lepas. Kalau lebih dari 3 kali boleh juga sih Mams, tergantung selera masing-masing. Mengerjakan bagian ini harus ekstra teliti ya, karena anyaman awalan ini nanti akan menentukan hasil akhirnya ya. Kalau di awalnya saja ukurannya tidak sama, nanti hasil akhirnya pun akan tidak sama, bisa bentuknya miring atau besar lubangnya jadi tidak sama. Video proses menganyam ini sengaja nggak aku percepat ya Mams, jadi emang agak lama ya, nggak apa-apa. Yang penting Mams bisa memahami, bisa juga mengikuti langkah-langkah yang aku ajarkan ya Mams. Setelah itu anyamannya dilanjut pada baris selanjutnya ya Mams. Untuk besar lubangnya, untuk anyaman pertama dengan anyaman selanjutnya itu tidak akan sama ya. Semakin lama ukuran lubangnya akan semakin besar. Tetapi usahakan dalam satu baris ukuran lubangnya sama ya Mams, biar hasilnya juga bagus, lebih rapi. Untuk anyaman awalan ini panjangnya itu nanti disesuaikan dengan bentuk dasar mangkok yang mau kita gunakan, kita buat ya Mams. Jadi untuk tatakan mangkok seperti apa, kalau dasarnya kecil ya dibuat sesuai ukurannya, karena nanti kalau udah sesuai ukuran dasar mangkok, anyaman selanjutnya
harus menggunakan mangkoknya ya Mams. Ini aku pakai mangkok yang model seperti ini. Ini dasarnya kira-kira ukurannya seperti ini. Untuk menganyam selanjutnya harus pakai mangkok ya Mams, agar nanti bentuknya menyesuaikan dengan mangkoknya. Jadi misalnya Mams mangkoknya nggak punya yang seperti ini, bisa pakai mangkok yang dipunya di rumah ya. Kalau dasarnya itu besar atau luas, misalnya bisa sampai 3 anyaman, ya dibuat 3 anyaman. Baru setelahnya menganyamnya harus pakai mangkok biar mengikuti ukuran mangkok hasilnya. Jadi pas sudah jadi nanti bisa digunakan. Kalau nggak pakai ukuran mangkok yang sebenarnya, nanti pas dipakai bisa kekecilan atau kebesaran. Harus benar-benar mengikuti ukuran mangkok. Jadi aku taruh di atas seperti ini. Terus anyaman lanjutannya disesuaikan dengan lengkungan mangkoknya ya. Usahakan saat menganyamnya tidak bergeser-geser ya Mams letaknya, agar nanti jadinya benar-benar sesuai ukuran mangkok dan bentuknya sama. Setelah sampai ujung seperti ini, ada sisa kawat ya Mams. Ini nanti enggak dianyam lanjut ya Mam, tapi kita pasang ring seperti saat membuat keranjang itu ya Mams. Cuma bedanya ini ringnya pakai kawat yang ukurannya sama dengan yang digunakan membuat ini tatakannya ya Mams. Kawatnya ukurannya disesuaikan, kita ukur lingkarannya, lalu dipasangkan pada tatakan mangkok ini ya. Caranya seperti ini, kita lilitkan sisa kawat yang ada ya Mam, seperti ini, bagian kanan ke arah kanan, kemudian yang kiri ke arah kiri. Ini semua sisa kawat kita lilitkan pada kawat ring ya. Karena ini kawatnya lentur, nggak usah khawatir ya Mams kalau bentuk ringnya itu nggak mulus lingkaran, tapi mungkin agak meleot-leot ya, karena emang lentur sekali untuk kawat ringnya ini. Setelah semua bagian ring terlilit kawat seperti ini hasilnya, kita mulai melilit kawat ini dengan ini, aku pakai tali dari kain perca. Nah, yang punya kain-kain perca yang biasanya cuma dibuang begitu saja, bisa kita gunakan, kita manfaatkan jadi sesuatu yang berguna. Ini kain percanya aku ambil yang jenis bahan untuk kaos, jadi ini bisa mulur ya Mam. Kain ini aku bentuk memanjang, bebas sih panjangnya berapa saja, tergantung kain percanya adanya seperti apa. Yang penting bentuknya memanjang seperti tali ya, biar memudahkan untuk dililitkan ke kawat. Kalau misalnya adanya panjang sekali itu gampang langsung bisa dililitkan. Kalau misalnya pendek-pendek, bolehlah nanti disambung saat melilitkannya ke kawat, karena nanti pasti kalau pendek-pendek belum selesai dililit, kain sudah habis. Usahakan juga lebar kainnya sama ya Mas, karena kalau untuk lebar kainnya itu nanti menentukan besar kecilnya bentuk lilitan.
Setelah kain percanya siap, kita mulai melilitkannya ke kawat ya. Kita ikat ujung kain percanya pada bibir tatakan seperti ini ya Mams. Lalu kita pelintir sedikit kawatnya sambil kita lilitkan ke ring kawat atau bibir tatakan seperti ini. Pelan-pelan saja Mam, nggak apa-apa, yang penting semua bagian ring tertutup oleh kain perca. Pakai kain perca seperti ini itu lebih cepat ya Mams dibandingkan dengan membuat pakai tali rami, apalagi kalau tali raminya ukurannya kecil, jadi melilitkannya lebih banyak. Kalau ukurannya besar akan lebih cepat. Setelah semua ring tertutupi kain perca, kita mulai melilitkan kain perca pada sisi tatakan mangkok ini ya. Caranya seperti ini. Kita masukkan kain perca ke lubang. Jadi masuk ke lubang, terus keluar, terus nanti masuk lagi, terus keluar. Jadi silang-silang seperti ini ya Mams. Biar kawatnya tertutupnya rapi dan bentuk lilitannya lebih bagus. Ini agak ditahan dalam melilitkannya ya, karena nanti kalau nggak ditahan pakai jari yang kiri itu bergeser-geser ke kanan, jadi kita nggak kenceng ya, tapi harus ditahan biar benar-benar kenceng dan rapi bentuk lilitannya. Pelan-pelan saja, tidak apa-apa Mam, yang penting hasilnya rapi dan bagus. Biar kencang, apabila ada lubang sedikit harus benar-benar diisi kain agar semua bagian kawat tertutup ya. Nah, kalau silang-silang hasilnya akan seperti ini ya. Di lubang selanjutnya sama cara menutupnya, tetap silang-silang ya. Oh ya Mams, kalau kain lilitnya habis, bisa disambung dengan cara menumpuknya aja ya Mam, langsung tanpa diikat-ikat, tinggal ditumpuk melilitnya. Memang harus ekstra sabar ya Mams melilitkan kain perca ini, karena ya harus teliti dan prosesnya nggak cepet ya, nggak bisa cepat. Mungkin kalau udah terbiasa nanti bisa lebih cepat. Nah ini Mams, tatakan mangkok yang udah jadi. Semua bagian kawat sudah terlilit kain perca. Bagus kan Mams? Oh ya, ini pada bagian ringnya ditarik-tarik ya Mam, biar jadinya seperti ini. Jadi seperti bunga. Jadi bagus ya. Kalau tadi awal kan meleot-leot ya, karena ringnya kawatnya juga lentur, jadi kesenggol-senggol tuh akan meliut-liut. Nah ini kalau sudah dipasangkan bentuknya bagus. Jadi kalau pakai tatakan mangkok ini, kalau mau makan makanan panas pasti
lebih nyaman karena nggak kepanasan megangnya ya Mams. Oh ya Mams, sampai di sini dulu ya video kerajinan tangan dari catatan magis. Sampai ketemu lagi di video catatan magis selanjutnya. Mungkin nanti aku masak lagi, bikin kerajinan tangan lagi, atau berkebun ya Mams yang belum pernah aku buat. Karena selain kerajinan tangan, memasak, aku juga hobi berkebun. Jangan lupa ya Mams, terus dukung aku dengan cara subscribe, like, dan komen video ini. Sampai jumpa, bye Mams.